Sima aing sima maung, sima kula sima jelema. Dungkuk aing sagede gunung, awak aing sagede jaksa. Tangtung aing madep ka langit, saur aing madep ka langit. Saur aing sabda gugur, kereteg taya beunangna. Suara aing sabda gelap, tur gumentur tar gumentar. Ditilik ti gigir lenggik, diteuteup ti hareup sieur. Mangka euteup, mangka sieup. Asih, 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 asih ka badan awaking. Di tengah budaya Nusantara yang kaya, terdapat berbagai tradisi lisan dan kepercayaan yang berakar dalam kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya mantra seperti jangjawokan, asihan, pelet, dan teluh. Meskipun sering dianggap sebagai bagian dari dunia mistis, fenomena ini memiliki dimensi psikologis yang menarik untuk ditelusuri. Apa yang membuat orang percaya bahwa mantra atau ucapan sederhana bisa membawa dampak besar dalam hidup mereka? Mari kita eksplorasi lebih dalam mengenai bagaimana keempat mantra ini mempengaruhi budaya dan pikiran manusia, terutama dalam tradisi Sunda. Ketika zaman sudah serba canggih sekalipun, kebudayaan jangjawokan masih sering dijumpai, walau mungkin hanya setitik kecil saja masyarakat Sunda yang masih menggunakannya. Tapi dalam beberapa konteks, saya sendiri masih menggunakannya, seperti jangjawokan jampe-jampe harupat. Biasanya jika anak kecil jatuh lalu nangis, saya akan mengeluarkan jurus jampe tersebut dan secara ajaib mereka berhenti nangisnya. Biasanya saya akan menggosok-gosok kedua telapak tangan, lalu mengusap pada bagian tubuh yang sakit karena jatuh, lalu membaca jampe-jampe harupat gera gede gera lumpat. Kemudian ditiup pada bagian yang luka. Kadang-kadang saya selipin kata-kata lucu seperti jampe-jampe harupat gera gede gera lumpat. Lumpat naka Palembang, ari balik mawa kerupuk. Terdengar konyol memang, tapi ajaibnya jampe tersebut berhasil membuat nangisnya berhenti. Saya melakukan itu sebetulnya karena mencontoh dari bagaimana orang tua saya dulu juga melakukan hal yang sama. Dan uniknya kadang bapak saya memasukkan ibu jari tangan ke langit-langit tenggorokan sambil merapal jampe. Habis itu ditempel ke bagian yang luka. Dan ajaib lagi sembuh juga. Kalau lukanya parah, biasanya ngocek daun babadotan. Kalau bahasa Indonesianya, saya nggak tahu daun babadotan itu apa. Biasanya sambil baca-baca jampe, lalu daun babadotannya itu diludahin. Dan lagi-lagi ajaibnya darahnya nggak keluar lagi. Mungkin itu yang disebut saucap nyata saciduh metu. Jangjawokan adalah istilah dalam bahasa Sunda yang merujuk pada semacam mantra, pantun, atau nyanyian yang biasanya diucapkan secara berulang-ulang, seringkali tanpa makna yang jelas, tapi keajaibannya nyata. Ya menurut saya sih, itu kembali pada kepercayaan masing-masing. Jangjawokan sering digunakan dalam permainan anak-anak, ritual tradisional, atau untuk tujuan tertentu seperti mengusir hujan, mencari barang hilang, atau sekedar hiburan saja. Dalam konteks yang lebih luas, jangjawokan juga bisa diartikan sebagai ucapan atau rangkaian kata yang dianggap memiliki kekuatan magis atau sugestif. Apakah jangjawokan sama dengan pelet? Tidak, jangjawokan dan pelet itu berbeda meskipun keduanya berkaitan dengan lisan dan sering dianggap memiliki unsur magis. Pelet di sisi lain adalah jenis ilmu atau mantra yang digunakan untuk mempengaruhi perasaan atau pikiran seseorang, biasanya dalam konteks asmara. Pelet bertujuan untuk menarik atau menundukkan hati seseorang secara supranatural. Jadi, meskipun keduanya melibatkan mantra atau ucapan tertentu, jangjawokan lebih bersifat permainan atau tradisi, sedangkan pelet berkaitan dengan ilmu gaib dan pengaruh batin terhadap orang lain. Dan uniknya, pelet juga bisa dijelaskan loh dalam bentuk sains. Dari sudut pandang sains, pelet lebih berkaitan dengan psikologi, sugesti, dan efek placebo daripada kekuatan supranatural. Berikut beberapa penjelasan ilmiahnya. Sugesti dan hipnosis. Kata-kata dalam mantra pelet dapat mempengaruhi alam bawah sadar seseorang, terutama jika orang tersebut sudah terbuka terhadap sugesti. Prinsip ini mirip dengan hipnosis, di mana seseorang bisa dipengaruhi melalui kata-kata dan energi yang diberikan oleh penghipnotis. Efek placebo. Jika seseorang percaya bahwa dirinya terkena pelet, pikirannya dapat menciptakan reaksi emosional dan fisik yang sejalan dengan keyakinan itu. Misalnya, seseorang yang yakin terkena pelet bisa mengalami perasaan rindu yang berlebihan atau ketergantungan emosional,
padahal sebenarnya itu hanya efek dari pikirannya sendiri. Pelet juga bisa dikaitkan dengan bahasa tubuh, komunikasi persuasif, dan pengenalan pola emosional seseorang. Jika seseorang menggunakan teknik komunikasi yang tepat, memahami psikologi orang lain, dan membangkitkan minat emosional, efeknya bisa terasa seperti pelet dalam arti metaforis. Dalam spiritualitas, pelet dipandang sebagai energi atau niat yang dikirimkan kepada seseorang untuk mempengaruhi hatinya. Setiap kata dan pikiran membawa energi. Mantra pelet yang diyakini mengandung frekuensi energi tertentu yang dikirim ke target untuk menanamkan perasaan cinta. Lebih jauh lagi, dalam sains pelet dan law of attraction yang akhir-akhir ini sedang ramai dibahas, memiliki beberapa kesamaan dalam hal sugesti dan pengaruh pikiran, tetapi keduanya tidak sepenuhnya sama. Pelet diyakini bekerja dengan mengirimkan energi atau niat kepada seseorang agar tertarik kepada pengirimnya. Sementara Loa juga mengajarkan bahwa fokus pada suatu hal seperti cinta dapat menarik hal tersebut ke dalam hidup seseorang. Dalam pelet ada keyakinan bahwa mantra atau ritual dapat memancarkan energi yang mempengaruhi sasaran. Dalam Loa, seseorang diyakini dapat menarik apa yang diinginkannya dengan menyamakan frekuensi energinya dengan keinginan tersebut. Pelet hampir mirip dengan konsep resonansi emosional, di mana seseorang yang memancarkan energi positif cenderung menarik orang yang memiliki energi setara. Pelet memiliki akar dalam kepercayaan dan praktik mistis yang sudah ada sejak zaman kuno, bahkan sebelum peradaban modern berkembang. Suku-suku kuno di Nusantara sudah menggunakan mantra dan ramuan untuk menarik lawan jenis atau menundukkan orang lain. Setelah Islam masuk ke Nusantara, praktik pelet tetap ada, tetapi sering dikaitkan dengan ilmu hikmah atau doa tertentu. Beberapa ajian pelet yang terkenal seperti ajian Semar Mesem atau Jaran Goyang mulai berkembang dalam bentuk campuran antara mantra lokal dan doa berbahasa Arab. Asihan merupakan salah satu bentuk budaya spiritual yang berkembang di masyarakat Sunda. Secara etimologis, asihan berasal dari kata asih yang berarti sayang atau cinta. Secara umum, asihan dapat diartikan sebagai upaya untuk mendapatkan cinta atau kasih sayang dari orang lain. Sejarah Asihan tidak terlepas dari sejarah masyarakat Sunda yang memiliki tradisi lisan yang kuat. Tradisi lisan ini diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Asihan merupakan salah satu bagian dari tradisi lisan tersebut. Dalam perkembangannya, asihan tidak hanya digunakan untuk mendapatkan cinta dari lawan jenis, tetapi juga untuk mendapatkan simpati atau rasa hormat dari orang lain. Asihan juga dapat digunakan untuk mempengaruhi orang lain agar tunduk atau patuh pada keinginan seseorang. Selain itu, asihan juga dikaitkan dengan kepercayaan animisme dan dinamisme yang berkembang di masyarakat Sunda pada zaman dahulu. Kepercayaan ini meyakini bahwa setiap benda memiliki kekuatan gaib. Kekuatan gaib ini dapat digunakan untuk mempengaruhi kehidupan manusia. Asihan memiliki berbagai macam jenis, beberapa di antaranya asihan pengasihan, digunakan untuk mendapatkan cinta dari lawan jenis. Asihan umum digunakan untuk mendapatkan simpati atau rasa hormat dari orang lain. Asihan khusus digunakan untuk mempengaruhi orang lain agar tunduk atau patuh pada keinginan seseorang. Cara kerja asihan tidak dapat dijelaskan secara ilmiah, namun beberapa orang percaya bahwa asihan bekerja dengan cara mempengaruhi alam bawah sadar orang yang dituju. Selain itu, asihan juga dikaitkan dengan kekuatan gaib atau magic. Orang yang menggunakan asihan dipercaya memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan makhluk gaib. Makhluk gaib ini yang membantu mewujudkan keinginan orang yang menggunakan asihan tersebut. Asihan merupakan salah satu bentuk budaya spiritual yang kontroversial. Beberapa orang percaya bahwa asihan merupakan mantra hitam yang dapat membahayakan orang lain. Namun ada juga yang berpendapat bahwa asihan merupakan mantra putih yang dapat digunakan untuk kebaikan. Asihan Silegeterep dan asihan Simamaung merupakan dua jenis asihan yang populer di antara ratusan atau mungkin ribuan asihan-asihan lainnya yang populer di masyarakat Sunda. Asihan ini dipercaya memiliki kekuatan super yang dapat memikat hati lawan jenis. Kita lanjut pada bahasan yang lebih jauh lagi. Teluh adalah sejenis ilmu hitam yang digunakan untuk mencelakai orang lain dengan cara supranatural. Dalam budaya Nusantara, teluh sering dikaitkan dengan santet atau guna-guna, di mana seseorang mengirimkan energi negatif atau benda gaib ke sasarannya untuk menimbulkan penyakit, kemalangan, atau bahkan kematian.
Teluh sudah dikenal sejak zaman kerajaan kuno di Nusantara. Praktek ini berkembang dalam masyarakat yang masih menganut animisme dan dinamisme, di mana kekuatan yang diyakini dapat dikendalikan untuk tujuan tertentu. Dalam kitab-kitab kuno, terutama dari Jawa dan Bali, terdapat ajaran Tantra yang memiliki aspek ilmu spiritual dan mistik. Beberapa praktik tertentu digunakan untuk tujuan baik, kesaktian, pengobatan, tetapi ada juga yang menyimpang ke ilmu hitam seperti teluh atau santet. Ketika Islam masuk ke Nusantara, praktik teluh dianggap bertentangan dengan ajaran agama. Namun, beberapa kepercayaan dan tekniknya tetap bertahan dalam bentuk santet atau ilmu hitam yang masih digunakan di daerah tertentu. Teluh memiliki beberapa metode yang digunakan untuk mengirimkan energi negatif. Teluh benda gaib menggunakan benda-benda mistis seperti paku, jarum, rambut, atau tanah kuburan yang dikirim ke tubuh korban. Korban bisa mengalami sakit misterius yang sulit didiagnosis secara medis. Teluh energi atau niat jahat tidak membutuhkan media fisik, tetapi hanya dengan energi negatif dan niat kuat dari pelaku. Biasanya dilakukan melalui meditasi, mantra, atau ritual khusus, dan biasanya ini digunakan untuk tempat usaha. Teluh hewan gaib. Ada kepercayaan bahwa teluh bisa dikirim dalam bentuk makhluk gaib seperti kelelawar, serangga, atau burung yang bertindak sebagai pembawa kutukan. Dan jika hewan tersebut masuk ke dalam rumah seseorang secara tiba-tiba, dianggap sebagai tanda terkena teluh atau santet. Dari perspektif ilmiah, teluh tidak memiliki bukti empiris. Namun, fenomena ini dapat dijelaskan melalui psikosomatik. Adalah jika seseorang percaya bahwa dirinya terkena teluh, maka pikirannya dapat menciptakan gejala sakit atau ketakutan ekstrim. Kepercayaan terhadap teluh sering membuat orang mengalami efek nosebo, kebalikan dari efek placebo, di mana keyakinan negatif bisa benar-benar mempengaruhi tubuh dan pikiran. Kadang-kadang penyakit atau kematian yang dikaitkan dengan teluh sebenarnya memiliki penyebab alami seperti racun atau penyakit yang belum terdiagnosis. Dalam budaya Nusantara ada berbagai cara yang dipercaya bisa menangkal teluh, seperti menguatkan mental dan iman. Keyakinan yang kuat bisa membuat seseorang tidak mudah mempengaruhi sugesti negatif. Menggunakan jimat atau doa-doa, beberapa orang percaya bahwa ayat-ayat suci atau mantra tertentu bisa menjadi perlindungan. Dalam spiritualitas modern, vibrasi energi positif dianggap dapat menangkal energi negatif dari luar. Meskipun teluh masih dipercaya oleh sebagian masyarakat, banyak orang yang lebih memilih pendekatan ilmiah dan psikologis dalam menjelaskannya. Di Sunda sendiri ada yang terkenal, yakni teluh Jampang. Jampang dikenal dengan ilmu teluh karena daerah ini memiliki sejarah yang kuat dengan dunia mistik dan ilmu supranatural, terutama di wilayah Sunda. Nama Jampang sendiri mengacu pada beberapa daerah, terutama Jampang Kulon dan Jampang Tengah di Sukabumi, Jawa Barat. Mengapa Jampang terkenal dengan teluh? Jampang dahulu kala dikenal sebagai tempat lahirnya banyak jawara atau pendekar sakti yang menguasai ilmu bela diri dan ilmu goib. Ilmu kanuragan di sana bukan hanya untuk perlindungan fisik, tetapi juga sering dikaitkan dengan kesaktian dan ilmu kebatinan, termasuk ilmu teluh atau santet. Jampang juga dikelilingi oleh hutan lebat dan pegunungan yang secara budaya sering dikaitkan dengan tempat belajar ilmu gaib. Banyak orang percaya bahwa ada guru spiritual atau dukun sakti di daerah ini yang menguasai ilmu teluh dan santet. Sebelum Islam berkembang, masyarakat Jampang banyak menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Ritual-ritual lama yang berkaitan dengan pemujaan roh dan kekuatan alam masih bertahan, meskipun bercampur dengan ajaran Islam. Banyak cerita rakyat tentang orang-orang yang terkena teluh dari Jampang. Konon ada beberapa ajian khusus dari daerah ini yang bisa membuat seseorang terkena penyakit misterius atau mengalami kesialan terus-menerus. Meskipun masih ada kepercayaan terhadap teluh di Jampang, saat ini wilayah tersebut lebih dikenal sebagai daerah agraris dan berkembang secara ekonomi. Namun, kisah-kisah mistis tentang teluh dari Jampang tetap hidup dalam budaya lisan masyarakat. Teluh dalam budaya Sunda sering dikaitkan dengan ilmu hitam yang digunakan untuk mencelakai orang lain. Salah satu bentuknya adalah ajian pancasona. Dalam sains, teluh dapat dijelaskan melalui konsep psikosomatik, efek nosebo, dan ketakutan berbasis sugesti. Seseorang yang percaya dirinya terkena teluh bisa mengalami gejala sakit atau kemalangan yang sebenarnya disebabkan oleh stres, kecemasan, atau ketakutan yang berlebihan. Efek nosebo terjadi ketika pikiran negatif seseorang menghasilkan reaksi fisik yang nyata, seperti sakit kepala, lemas, atau demam.
Selain itu, dalam beberapa kasus, teluh yang dianggap supranatural bisa dijelaskan sebagai bentuk kriminalitas terselubung, seperti penggunaan racun atau manipulasi psikologi untuk menciptakan penderitaan pada sasaran. Apakah di antara kalian pernah ada yang merasa jadi korban pelet atau teluh? Komen di bawah. Jangjawokan, asihan, pelet, dan teluh adalah manifestasi dari kepercayaan dan tradisi lisan yang telah bertahan lama di masyarakat, khususnya di wilayah Sunda. Meskipun dalam sains kita dapat melihatnya sebagai bentuk sugesti dan interaksi psikologis, kekuatan kata dan niat dalam mantra-mantra ini tetap memiliki peran penting dalam membentuk realitas sosial dan budaya. Apapun keyakinannya, fenomena ini mengingatkan kita akan betapa kuatnya pengaruh pikiran dan energi dalam kehidupan manusia, dan bagaimana tradisi bisa mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan dunia di sekitar kita.